Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indirako dari kelas 12 MB2 akan mempresentasikan materi bisnis online tentang pemasaran dalam e-commerce. Langsung saja ke slide yang pertama. Di slide yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian e-commerce. Di dalam bab ini, pengertian e-commerce terbagi dalam 3 dasar, yaitu tujuan e-commerce, kedua manfaat e-commerce, dan yang ketiga jenis e-commerce. Yang pertama, tujuan e-commerce. Tujuan e-commerce adalah meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kedua, manfaat e-commerce. Manfaat e-commerce ada beberapa manfaat, yaitu sebagai media promosi produk, dan yang kedua menghemat biaya, yang ketiga informasi tepat waktu, yang keempat mempersingkat waktu pengiriman uang, yang keempat konsistensi informasi, yang kelima pelayanan konsumen yang lebih baik, yang ketujuh hubungan pelanggan yang lebih baik, yang ke-8 penempatan produk fleksibel, yang ke-9 keunggulan, yang ke-9 keunggulan kompetitif, yang ke-10 kenyamanan dalam berbisnis. Dan bagian ketiganya adalah tentang jenis e-commerce. Jenis e-commerce yang pertama adalah business to business. Business to business adalah e-commerce yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menjual produk secara online kepada perusahaan lain tanpa terlibat dalam proses penjualan kepada konsumen. Jenis yang kedua adalah business to consumer atau B2C. B2C terjadi karena perusahaan melakukan penjualan produk atau jasa kepada konsumen secara online. Jenis yang ketiga adalah consumer to business. Situs e-commerce jenis consumer to business terjadi ketika perorangan atau konsumen menawarkan produk atau jasa mereka kepada perusahaan dengan menggunakan situs atau secara online. Yang keempat, consumer to consumer adalah situs e-commerce yang dibuat oleh konsumen untuk menjual atau menawarkan produk atau jasa mereka langsung kepada konsumen lain. Di bab yang kedua saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dalam e-commerce. Strategi pemasaran dalam e-commerce terbagi dua, yaitu strategi desain situs dan strategi desain model. Yang pertama, strategi desain situs, yaitu ada salah satu faktor yang paling penting adalah strategi komunikasi. Strategi komunikasi digunakan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang kebutuhan konsumen yang dapat dilihat dan dapat diakses melalui situs e-commerce. Dan yang kedua, strategi transaksional digunakan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan yang dilengkapi dengan fitur pendukung transaksi. Yang kedua yaitu strategi desain model situs. Yang pertama adalah strategi dasar. Yang kedua adalah strategi desain transaksional, dan yang akan menjelaskan tentang menggunakan afiliasi pemasaran untuk mempromosikan situs e-commerce. Yang pertama, pengertian afiliasi. Afiliasi merupakan salah satu cara memasarkan produk menggunakan media online. Afiliasi adalah jenis pemasaran di mana mitra atau afiliasi mengiklankan produk dari pedagang. Program afiliasi
terbagi tiga, yaitu pay per click, pay per lead, dan pay per sale. Yang selanjutnya manfaat afiliasi. Ada tiga, yaitu produk perusahaan dapat tersebar luas. Yang kedua, merek dan citra perusahaan menjadi lebih baik. Yang ketiga, perusahaan melalui program afiliasi dapat mempromosikan produk dengan melibatkan situs lain untuk ikut berpartisipasi aktif menjual produk. Selanjutnya poin ketiga, yaitu cara pemasaran menggunakan afiliasi. Yang keempat, program afiliasi menggunakan Blogspot. Yang pertama, daftar program aplikasi pada penyedia program aplikasi. Yang kedua, jika disetujui masuklah pada program afiliasi. Yang ketiga, selanjutnya pilih iklan afiliasi yang akan ditampilkan pada blog Anda. Tempatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat website e-commerce. Ada 3 tahapan, yaitu membuat rencana blog e-commerce, yang kedua membangun blog e-commerce, yang ketiga memasarkan blog e-commerce. Di slide terakhir saya akan menjelaskan tentang SEO pada situs e-commerce. SEO pada situs e-commerce terbagi dua, yaitu on-page SEO dan off-page SEO. On-page SEO adalah teknik pemasaran menggunakan sumber daya yang ada di dalam situs atau blog sehingga dapat dengan mudah dideteksi oleh mesin pencari. Yang kedua, yaitu off-page SEO, adalah cara mengoptimisasikan halaman dari luar situs yang mempunyai PageRank tinggi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.